Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, pagi hari ini semangat. Ini mukanya segar sama segar. Masya Allah. Jangan diomongin kalau dia habis perawatan. Itu yang diomongin. Biar glowing. Udah gak pakai masker sekarang harus glowing. Masya Allah. Jangan ngomongin perawatan. Ini ada tayangan, Bim. Itu kan tanda syukur kepada Allah. Syukur, Masya Allah. Dibahas loh. Baik, jamaah yang ada di rumah. Aku sebelum mulai tausiah kita, ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini viral ya. Orang tua memaafkan pelaku pembunuh anaknya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. My son, my nephew, I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. My dear nephew, Trey, I don't blame you for the crime you commit. I'm not angry at you for being part of hurting my son. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. Masya Allah, hebat ya Ustadz ya kalau ngeliat tayangan kayak gini ya. Mulia banget seorang ayah ini mau memaafkan dengan ikhlas seorang pembunuh anaknya gitu ya. Bicara masalah ikhlas nih jamaah ada di rumah menjadi salah satu syarat yang penting ya dalam beramal dan juga beribadah. Ini aku tadi baru nanya juga nih sama Ustadz Maulana. Bener ya kalau dalam Islam tuh syarat diterimanya amalan ibadah itu adalah ikhlas gitu. Jadi untuk hari ini karena kita belajar ikhlas, salah satu yang juga memang susah juga gitu kan. Ya itu harus dipelajari pagi hari ini. Tema kita adalah the power of ikhlas. Masya Allah. Kira-kira bisa gak nih menjadi kekuatan nih ikhlas ini buat kita di jamaah yang ada di rumah nih. Katanya nih Ustadz Maulana langsung aja aku mau nanya ya mengenai soal ikhlas ya. Ketika kita bisa melalui cobaan ya berbagai ujian itu, apakah benar nih akan ada sesuatu nih yang Allah janjikan kepada kita. Ketika kita bisa melewati berbagai macam ujian Ustadz Maulana. Contohnya semula ada orang nahan 2 tahun semprot-semprot kena juga. Ah itu. Belum ikhlas sampai sekarang. Bagaimana caranya biar bisa ikhlas? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Habib Muhammad Syahab Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita jelang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Islam itu indah menayangkan sesuatu tayangan yang luar biasa dengan tema The Power of Ikhlas. Karena memang ibadah itu syaratnya harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bentuk pujian karena insya Allah Islam indah selama bulan suci Ramadan tayangannya dimajuin jam tayangnya. Jam 4.15 sampai jam 6. Wah. Jadi catat ya buat penonton setia Islam Indah. Khusus bulan suci Ramadan, Islam Indah akan menemani untuk bersahur sampai imsak. Nemenin sahur dong. Oh, sampai imsak. Masya Allah. Nah, kalau berbicara tentang apakah Allah menjanjikan sesuatu kepada orang yang dikarenakan dapat menerapkan keikhlasan dengan diterapkannya ujian yang besar, didapatinya ujian bisa melewati ujian sangat besar, maka janji Allah kepada orang yang ikhlas di tengah ujian yang pertama Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha Mahasabirin. Ingat, ketika orang berkata ikhlas sebenarnya perlu dipertanyakan. Aku ikhlas loh. Ikhlas bukan dari sebut ya Allah bisa-bisanya. Sabar. Maka ingat, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang betul-betul ikhlas. Ingat ya, kehidupan ini kan cuma 2, bukan handphone.
karena Allah atau karena nafsu? Iya. Kalau karena Allah, alhamdulillah. Apalagi kalau kita berbuat, mudah-mudahan hanya karena Allah. Kayak tadi contoh tayangan yang diambil oleh tim Islam Tindak, adanya tayangan sosok orang tua yang memaafkan, astagfirullahaladzim ya Allah, memaafkan yang menyakiti hatinya, yakni membunuh anaknya. Aduh, rasa-rasanya susah banget ini. Berat, ya Allah. Berat banget. Yang pernah cubit anak kita, yang menyakiti anak kita, ya Allah, marahnya kita. Aduh, apalagi ketika orang ikhlas akan mendapatkan pahala tanpa batas. Tanpa batas, tak terhingga. Karena luar biasanya, makanya ini keikhlasan itu, ibadah itu betul-betul harus landasannya karena Allah. Dan mendapatkan keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar atas itu, atas keikhlasannya. Mohon maaf karena berbicara tentang ikhlas, khalis, murni, tidak ada karena apa, tidak ada karena apa, tidak ada karena apa. Maka derajat yang tinggi bagi orang memiliki sifat ikhlas itu. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis. Luar biasa. Tingkatan yang luar biasa ketika orang memiliki sifat ikhlas. Ingat, kalau di masjid kan ada gini. Kalau di masjid itu saya selalu ingatkan, di masjid itu ada 3 pengurusnya. Ada pengurusnya, ada panitianya, ada pekerjanya. Kalau pekerja itu kan harus digaji. Kalau panitia tidak ada gajinya, tapi ada pembagiannya. Panitia kurban. Berarti tidak ada gajinya, tidak ada honornya, tapi dapat daging kurban. Oh ya. Tapi ada yang hebat itu, apa? Pengurus masjid. Pengurus gimana? Tidak ada gajinya sama sekali. Ada gaji? Tidak ada. Kok Karena bisa? mengurus, justru dia yang mengurus. Tapi kalau dia digaji berarti dia yang diurus. Oh iya benar-benar karena mengurus ya. Berarti karena ikhlasnya itu akhirnya nanti Allah yang Keikhlasan ganti. itulah orang, itu luar biasa. Keikhlasan itu mengantar ke orang dekat dengan Allah. Berarti kalau misalnya aku ikhlas biar dapat derajatnya biar dapat pahala, itu aku jatuhnya ikhlas nggak ya? Ikhlas kan jangan disebut. Oh iya benar ya jangan disebut. Makanya tadi seperti Ustaz Maulana bilang karena Allah atau karena nafsu itu ya. Karena Baik, kalau Masya berkata Allah. aku ikhlas berarti dia berharap untuk didengarkan. Oh iya benar. Nah itu jawabannya ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Tuh baru yang pertama jamaah yang ada di rumah. Ikhlas itu karena Allah bukan karena nafsu. Jangan disebut. Tapi kita akan belajar banyak lagi nanti nih. Kira-kira kita harus cari tahu dulu gitu. Ciri-ciri ikhlas tuh bagaimana. Ikhlas kepada Allah Ustadz Syam. Ciri-cirinya gimana? Ada di aku nggak kira-kira Ustadz Syam? Ciri-ciri orang ikhlas apa ciri-ciri amalan yang ikhlas? Amalan ikhlas. Aku jatuhnya apa tadi? Ria ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ciri-ciri amalan yang ikhlas atau perilaku orang yang telah berlaku ikhlas. Orang yang berlaku ikhlas menurut Dhunnun Al-Misri mengatakan bahwasanya yang pertama, orang ikhlas itu mau dipuji ataupun dihina perlakuannya sama saja. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dipuji ataupun dihina, mereka melakukan hal yang sama saja. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, misalnya Sony punya tetangga atau punya seorang yang dibantu. Ya. Dibantu oleh Sony, dia berterima kasih Pak, terima kasih banyak bantuannya. Wah, Sony nambahin tuh, Masya Allah. Tiba-tiba suatu ketika dikasih, dia malah menghina Sony. Lalu ternyata kata Sony, enggak mau lagi aku ngasih dia. Dia tidak menghargai apa yang aku kasih. Subhanallah, itu manusiawi. Tapi kalau orang yang sudah ikhlas, mau dihina, mau dipuji, tetap dia berbuat baik. Subhanallah, dihina, dipuji. Begitupun teman-teman mungkin, kalau sekarang zamannya sosial media, mungkin teman-teman upload sesuatu, atau memberikan sesuatu, atau membagikan sesuatu, nge-share sesuatu. Ada yang memberikan likes, ada yang tidak memberikan likes. Ada orang yang turun semangatnya ketika tidak diberikan likes. Maka orang yang ikhlas menurut Dhunnun Al-Misri cirinya adalah mau dipuji ataupun dihina perlakuan baiknya tetap sama saja. Yang kedua ciri-cirinya orang yang beramal ikhlas maka mereka tidak pernah mengingat-ingat kembali kebaikannya. Sehingga terlepas daripada penyakit al-mannu. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang memberikan, mengeluarkan hartanya, bersedekah misalnya, berbuat baik, lalu mereka terlepas daripada al-manna wal adha. Ya, manna wala adha. Suatu yang dia menyebut-nyebut kembali amalnya. Maka orang yang ikhlas cirinya, kata Dhunnun al-Misri, adalah mereka yang melupakan amal yang telah dilakukan supaya tidak pernah menyebut-nyebut kembali kebaikannya. Yang ketiga cirinya, mereka juga melupakan pahalanya. Kalau yang kedua mereka melupakan amalnya, yang ketiga mereka melupakan pahalanya. Jadi mereka tidak pernah merasa cukup dengan pahala yang ada di akhirat. Ada orang yang beramal, sudahlah saya tadi pagi sudah sedekah, sore ndak usah lagi lah. Udah banyak hari ini, udah banyak pengeluaran hari ini. Atau udah kemarin bulan Ramadan saya banyak sholat sunnahnya. Bulan Syawal santai-santai aja gitu. Udah saya bulan Ramadan udah puasa terus. Bulan Syawal ndak usah terlalu banyak. Bulan Ramadan saya banyak ngajinya. Udahlah banyak udah amal saya bulan Ramadan. Bulan Syawal santai-santai aja. Maka subhanallah termasuk ciri orang yang ikhlas. Melupakan amal akhiratnya, pahalanya. Melupakan amal yang telah dilakukan. Dan ketika dipuji dan dihina perlakuannya sama saja. Ada lagi tambahan mungkin di saat ramai ataupun sepi sama saja. Jadi itu paling penting ya. Ramai ataupun sepi, ada yang lihat, nggak ada yang lihat, amal baiknya tetap sama. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Gimana jamaah? Udah ada belum ciri-cirinya di jamaah? Kalau belum ada, sama ya. Baik, kita belajar pagi hari ini ya jamaah ya. Soal mewakili jamaah nih orang ini. Nggak terduga kan Bim? Kata Bim nggak terduga. Harus berubah gitu. Kadang kan udah dikasih tahu. Kadang bener loh hal-hal kayak gini disampaikan. Gue banget tuh. Oke, berarti sekarang kita belajar untuk ikhlas jamaah ya. Jamaah pernah dengar kayak gini nggak nih Bib? Aku mau nanya Bib. Siap. Ada yang bilang gini, aku ikhlas karena Allah. Aku ridho nih karena Allah. Aku ikhlas dan ridho karena Allah gitu. Aku bingung gitu. Yang bener yang mana? Bedanya itu apa Bib? Contohnya kemarin kan ada yang ngadu tuh, wah lewat nih sinetron saya. Udah ikhlas belum? Belum. Gara-gara itu ya. Iya, aduh. Ajarin dia biar ikhlas, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Orang yang dikatakan Syekh Muhammad Rabi, beliau mengatakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala fa aktsar dzikruh. Jadi ketika orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak menyebutnya. Jadi masih dikatakan bohong cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia jarang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda agama, orang itu mempunyai agama, tandanya apa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan sama Syekh Syam, ikhlas baik dalam keadaan apapun, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seseorang itu ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia ridha dengan takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan apa sih perbedaannya antara ikhlas dengan ridha? Nah, ini beda-beda tipis sebenarnya. Ya, misal praktek Sony. Boleh. Okay. Maaf ya. Gimana nih? Jadi ikhlas itu misalnya Ya. ketika Sony sholat. Ya. Nah, ketika Sony sholat, Allahu Akbar, atau menjalankan. Jadi amalnya itu, nah itu ketika mengerjakan sholat itu ikhlas. Ya. Nah, ketika mengerjakan sholat tersebut Ikhlas. Nah, berbeda dengan sedikit ridho. Kalau ridho itu misalnya yang saya catat, kenapa Habib tadi katakan contohnya tadi tuh misalnya kelewatan sesuatu rezeki dari kita. Ya. Nah itu namanya ridho dengan takdir. Jadi ikhlas itu lebih amal. Oke. Nah, lagi dengan amal perbuatan, jadi ketika kita mengamalkan sesuatu itu harus ikhlas. Ya. Hasilnya
ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho berarti takdir, ridho itu takdir, hasil dari ikhlas itu Iya, gitu. jadi ketika sudah terjadi sama kita, sudah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kembali ke habitat. Makasih Habib. Jadi seperti itu. Jadi berbahaya. Makanya Sayyidina Imam Umar Abdul Aziz bin Abdul Aziz dia selalu baca doa ini. Allahumma radini. Ya Allah, berikanlah aku sifat ridho selalu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat. Jadi kita nih, urusan kita nih semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya lillah, jadinya karena Allah Subhanahu jadi gitu ya, Bib. Jadi kalau ikhlas itu ketika memberi ikhlas. Ya, kalau menerima ridho. Ridho. Oh, jadi itu perbedaannya. Pesan tadi di sini. Kenapa Apa sih? sih? Ngapain lagi nih orang? Ya Allah, Tadi Habib ada masih ya, tausiah, Kan udah Habib heboh masih aja. tausiah, ada apa tadi habis sih? Masih praktek, syuting tau. Cari-cari apa sih? Enggak, uang. Tadi sebelum praktek kayaknya ada di sini. Nah, Habis praktek Kalau jadi uang ya ini. kita cari sama-sama. Bantuin cari lah. Enggak ada, ini gue sarapan loh di hotel mewah. Masya Ya Allah. Allah, enggak ada lagi gimana? Aduh, Nggak gini aja. ketemu. Bisa nggak diikhlaskan aja? Ikhlasin. Iya. Ya. Ya kan Sony kan gini, ini bentuk perhatian kita kepada Mas Sony daripada Mas Sony bingung. Lebih baik kita ajarin bagaimana supaya ikhlas ketika kehilangan sesuatu. Betul. Ya ikhlas sih, tapi kan sayang kalau nggak hilang kan bisa dipakai. Ya ikhlas, cuma gimana ya? Ya Kalau Allah, sebesar sudah. Lebih begini aja, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan bahas bagaimana supaya bisa ikhlas ketika kehilangan sesuatu. Nah itu dia tuh. Aku Lu cari ngapain? Sony di mana? Ya Allah, Sony. Agak ada. Itu di Sony. sini. Ya Allah, setelah yang satu ini ya, jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sony sudahlah Son. Ya ikhlas.